Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama teman-teman semua di sini. Dan insya Allah kita akan membahas beberapa konsep dasar penelitian dan nanti juga akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian ya sebagai bagian dari materi awal bagi Anda untuk belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan penelitian yang baik. Tapi tentu saja saya harus minta maaf karena bagaimanapun waktu kita sangat terbatas. Bayangkan saya biasanya mengajarkan materi ini di kelas S1 ataupun S2 ya, itu 14 kali pertemuan, rata-rata satu kali pertemuan itu 2 jaman gitu. Dan sekarang kita hanya menyampaikan semuanya dalam waktu 1 jam saja gitu. Sehingga memang waktu yang ada ini tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa membahas secara detail. Gitu. Nah, oke, kita mulai saja, teman-teman sekalian, membahas materi kita. Ya, jadi apa sebenarnya dimaksud dengan penelitian? Gitu ya. Nah, penelitian adalah sebuah proses pencarian pengetahuan atau kebenaran mengenai fakta atau fenomena tertentu yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Jadi sekali lagi penelitian adalah sebuah proses pencarian pengetahuan atau kebenaran mengenai fakta atau fenomena tertentu yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Di sana ada kata-kata kunci pencarian, gitu ya. Riset itu bahasa Inggrisnya research, ya, mencari kembali, gitu ya. Mencari apa? Mencari pengetahuan atau kebenaran ya, mengenai fakta atau fenomena tertentu. Ya. Dan itu semua harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja terdapat banyak alasan ya, mengapa kok kita melakukan penelitian, gitu ya. Mulai dari yang paling pragmatis sampai yang bersifat ideologis gitu. Nah, jadi misalnya yang paling pragmatis ya, misalnya Anda pengen melakukan penelitian karena Anda mau ikut lomba karya tulis misalnya begitu. Ya, atau Anda melakukan penelitian karena ingin memenuhi syarat untuk lulus dari sebuah program pendidikan tertentu, skripsi gitu ya. Atau kalau seperti saya, menulis penelitian sebagai bagian dari tugas saya, sebagai bagian dari pekerjaan saya sebagai dosen gitu ya. Nah, bisa juga kita melakukan penelitian karena ingin menjawab keingintahuan gitu ya. Kita curious, kita pengen tahu tentang sesuatu, lalu kita lakukan penelitian. Gitu. Nah, atau melakukan penelitian itu sebagai bagian dari kebahagiaan sebagai intelektual, gitu ya. Dan tentu saja yang lebih dari itu untuk memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan. Kalau kita sebagai Muslim melakukan penelitian mungkin sebagai bagian dari upaya kita untuk bisa berkontribusi gitu, dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kita tahu bahwa dalam Islam ketika seseorang meninggal hanya ada 3 hal yang bisa tetap mengalir pahalanya. Nah, di antara satunya adalah di antara 3 tadi, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, tadi ya penelitian adalah sebuah proses. Proses apa? Proses melakukan pencarian, gitu ya. Proses pencarian pengetahuan atau kebenaran mengenai fakta atau fenomena tertentu, gitu ya. Nah, proses tadi itu terdiri atas beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis. Nah, ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang bisa kita lakukan. Ya, ada 9, gitu ya. Nanti kita bisa sebutkan. Nah, jika ada baca-baca buku tentang penelitian, mungkin mereka nggak menyebut 9, mungkin ada yang menyebut 8, mungkin ada yang menyebut 10. Nggak apa-apa, itu lebih pada cara menyampaikan saja. Tetapi saya kira secara umum semangatnya akan sama. Gitu ya. Jadi tahapan-tahapan penelitian itu kurang lebih dimulai dari pertama, penentuan ide pokok penelitian, dilanjutkan dengan penelaahan kepustakaan, dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis, lalu penentuan desain penelitian, pengumpulan data penelitian, pelaksanaan analisis data, pengambilan kesimpulan, kemudian penulisan hasil penelitian, dan terakhir adalah diseminasi hasil penelitian. Nah, kita bahas satu-satu ini. Nah, teman-teman sekalian, pertama penentuan ide pokok penelitian. Ya. Jadi tahap ini mencakup perumusan masalah penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, perumusan tujuan penelitian, dan perumusan manfaat yang ingin diwujudkan melalui penelitian.
gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ada 4 tadi, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat yang diwujudkan melalui penelitian. Nah, oke teman-teman sekalian, kita mulai dengan masalah penelitian. Gitu ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian? Nah, masalah penelitian ini beda ya nanti dengan pertanyaan penelitian. Ini 2 hal yang berbeda sebenarnya. Walaupun seringkali saya tahu seringkali dianggap sama, tapi sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Jadi masalah penelitian itu adalah masalah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Dan itu sebenarnya kata kuncinya adalah gap atau kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan antara ilmu pengetahuan yang harusnya kita ketahui tapi nggak kita ketahui, gitu. Harusnya sudah diliti tapi belum diteliti, gitu. Ataupun kesenjangan yang muncul di antara realitas dan idealitas yang itu membutuhkan penyelidikan dan pemecahan lebih lanjut. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara masalah penelitian, kata kunci adalah gap atau kesenjangan. Sekali lagi, gap antara yang harusnya ada dengan yang ada, gitu ya. Dengan yang harusnya sudah dikerjakan, dengan yang sudah dikerjakan, gitu, atau gap antara sesuatu yang ideal dengan yang real, yang sudah benar-benar terjadi. Oke, itu masalah penelitian. Nah, baik, teman-teman sekalian, masalah penelitian yang baik ya, harus menunjukkan kesenjangan tadi, kesenjangan. Dan tentu saja, ketika Anda mau melakukan penelitian, Anda harus benar-benar paham apa sebenarnya kesenjangan itu, apa sebenarnya gap yang ada di dalam literatur misalnya, sehingga Anda akan punya kontribusi yang jelas, dan bukan sekadar melakukan sesuatu yang Anda sendiri bahkan tidak tahu apa sebenarnya kebaruannya. Apa misalnya apa yang membuat ini harus diteliti, gitu ya. Nah, kedua, masalah ya penelitian yang baik adalah masalah yang relevan dan membuka ruang kontribusi baru. Tadi saya sebutkan sekilas ya, kebaruan, gitu. Lalu kemudian 3, mengarahkan kepada penyelidikan lebih lanjut, dan keempat, menarik dan sesuai dengan kapasitas peneliti. Ya, kalau Anda masih S1 itu jangan buat penelitiannya yang jauh di luar jangkauan Anda, gitu ya. Karena Anda punya waktu yang terbatas, energi yang terbatas, biaya yang terbatas, ya, dana yang terbatas dan sebagainya, gitu ya. Oke deh. Ya, jadi itu masalah penelitian. Nah, yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian sekali lagi beda dengan rumusan masalah, gitu ya. Masalah itu menunjukkan gap-nya. Gap apa yang ada di dalam literatur. Nah, sementara pertanyaan penelitian ini adalah apa yang Anda ingin jawab di dalam penelitian Anda. Ya. Nah, pertanyaan penelitian yang baik adalah pertanyaan yang konsisten dengan rumusan masalah penelitian, gitu ya. Artinya, kalau tadi Anda sudah menceritakan gap-nya apa, begitu, maka pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang baik itu adalah yang kemudian merespon gap itu. Nah, kemudian pertanyaan penelitian juga harus bersifat spesifik, jelas, ringkas, dan tak bias. Tak bias itu dalam artian bahwa Anda itu nggak dari awal punya keberpihakan, gitu. Serta dapat dijawab secara layak dengan kapasitas yang ada dan dalam waktu yang ditentukan. Nah, baik. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang diajukan untuk penelitian kuantitatif biasanya agak berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang untuk riset yang bersifat kualitatif. Pertanyaan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif itu akan cenderung closed question, pertanyaan yang tertutup. Contoh nih, gitu ya. Apakah variabel tertentu, katakanlah variabel X, berpengaruh terhadap variabel Y? Nah, jawabannya kan jelas tuh, ya atau tidak. Nanti misalnya pakai analisis tertentu, gitu ya, ditemukan bahwa ya ternyata variabel X itu punya pengaruh signifikan terhadap Y, atau ternyata tidak, variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan seterusnya. Nah, sementara kalau pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif itu jawabannya bisa jawaban-jawaban yang terbuka biasanya. Jadi misalnya bagaimanakah X berpengaruh terhadap Y? Ya, itu jawabannya berupa cerita, berupa ya cerita tadi, gitu ya, berupa deskripsi, gitu ya, tentang mekanisme the mechanism through which X affect Y, gitu ya. Jadi mekanisme atau cara X itu bisa berpengaruh terhadap Y, gitu ya. Nah, oke. Jadi pertanyaan penelitian untuk
riset kuantitatif biasanya berbeda dari pertanyaan yang bersifat kuantitatif. Nah, pertanyaan dari penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, teman-teman sekalian, tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian menunjukkan arah penelitian dan hal-hal yang ingin dilakukan peneliti melalui penelitian. Nah, biasanya sih tujuan penelitian ini adalah statement, versi pernyataan dari pertanyaan penelitian. Jadi misalnya Anda pengen punya pertanyaan gini. Pertanyaan penelitian Anda misalnya adalah apakah kepemimpinan ya bisa berpengaruh terhadap leadership ya, leadership bisa berpengaruh terhadap kreativitas dan inovasi lembaga pengelola zakat misalnya begitu. Nah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang hubungan antara atau tentang pengaruh leadership terhadap kreativitas dan inovasi di lembaga pengelola zakat. Nah, itu misalnya begitu. Ya, jadi konsisten. Gitu. Dan jika tujuan penelitian itu ada 3 misalnya, mestinya pertanyaan penelitiannya juga 3. Gitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, seperti juga pertanyaan penelitian tadi, tujuan penelitian yang baik adalah tujuan penelitian yang konsisten dengan rumusan masalah dan sejalan dengan pertanyaan penelitian. Ya, tujuan tersebut harus bersifat spesifik, jelas dan ringkas, serta dapat dicapai dengan kapasitas penelitian yang ada dan dalam batas waktu yang ditentukan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian menunjukkan hal positif yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan dari penelitian yang dilakukan. Nah, seringkali di dalam penelitian manfaat penelitian ini dituliskan secara basa-basi ya dengan penjelasan yang sifatnya umum. Apa manfaat penelitian ini? Ya, bagi pemerintah untuk sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan. Nah, nggak cukup itu harusnya spesifik. Jadi kalau dikatakan bagi pemerintah untuk membantu atau menjadi acuan dalam mengambil kebijakan, maka harus spesifik kebijakan apa, gitu ya. Dalam bentuk apa, gitu. Itu harus jelas. Nah, biasanya sih ini kemudian cuma basa-basi aja. Gitu. Bagi pelaku industri untuk bisa mengambil keputusan, nah keputusan apa? Nah, itu harus diperjelas. Baik, itu teman-teman sekalian. Jadi tahapan penelitian yang pertama adalah merumuskan ide pokok penelitian. Dan tadi sudah saya sampaikan, ide pokok penelitian itu mencakup perumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, teman-teman sekalian, tahapan kedua dari sebuah penelitian adalah telaah kepustakaan, gitu ya, atau literatur review. Gitu ya. Tahapan ini mencakup semua upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan, terutama teori-teori yang terkait dengan ide pokok penelitian dan juga studi-studi yang pernah ada sebelumnya. Jadi, ketika Anda melakukan penelitian, Anda itu nggak cukup hanya sekedar punya data, lalu dianalisis, lalu dibunyikan, lalu selesai. Enggak. Penelitian yang baik harus jelas hubungannya ya, dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan Anda sebagai peneliti harus bisa menjelaskan itu. Sebenarnya terkait juga dengan tadi diskusi tentang gap. Ya, jadi Anda harus tahu di mana posisi Anda di antara literatur yang sudah ada. Dan kedua, gitu ya, ketika Anda mengerjakan penelitian itu, ya Anda harus mendasarkan pada konsep-konsep yang memang ada dalam literatur, gitu ya, yang sudah ada sebelumnya, atau berupa teori-teori yang sudah ada sebelumnya, gitu. Dan juga kemudian Anda bisa membandingkan penelitian Anda itu, mengkaitkan penelitian Anda itu dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya. Misalnya, apakah penelitian Anda itu mendukung temuan sebelumnya, ataukah penelitian Anda itu misalnya menolak atau menyangkal temuan sebelumnya. Nah, itu harus jelas. Ataukah temuan Anda itu bersifat baru sama sekali. Nah, kalau misalnya baru sama sekali juga tetap Anda harus bandingkan. Punya Anda itu yang paling dekat ya, penelitian lain yang paling dekat dengan Anda itu siapa, dan Anda mau menegaskan bedanya punya aku dan punya mereka itu apa. Gitu. Oke ya. Jadi penelaahan kepustakaan. Nah, teman-teman sekalian, kalau bisa tentang penelaahan kepustakaan tadi itu, maka apa itu? Mau nggak mau Anda harus baca. Gitu ya. Anda harus baca. Saya berkali-kali menjadi juri ya, juri lomba karya tulis di mahasiswa S1 itu, termasuk di FOSE, Temil Rek, Temil Nas,
salah satu yang sering saya temukan adalah begini, mahasiswa itu kira-kira risetnya pengembangan aplikasi ini untuk ini, ya, pengembangan aplikasi ini untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarakat Uni ASEAN, ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah masyarakat Uni ASEAN dan seterusnya. Jadi mereka bilang mereka pengen bikin aplikasi, tapi ketika saya tanya, Anda tahu nggak siapa orang lain yang sebelumnya pernah buat aplikasi semacam mana? Mereka nggak tahu. Ada nggak informasi yang bisa Anda dapatkan tentang mengapa mereka gagal? Lalu apa bedanya punya Anda dengan punya mereka? Dan apa yang kira-kira akan membuat Anda berhasil dibandingkan dengan punya mereka? Nggak tahu. Jadi seringkali membuat penelitian ya cuma buat aja gitu, tidak pernah berpikir bahwa orang lain mungkin sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Nah ini menjadi penting, Anda harus menyiapkan itu, gitu ya. Nah baik, jadi Anda harus menelaah kepustakaan. Anda harus lihat orang lain itu udah ngerjain apa. Jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah orang pertama yang melakukan sesuatu, sama sekali belum ada orang sebelumnya. Jadi kalau saya mereview paper dan kemudian ada paper yang memberikan kesan semacam itu, gitu, dan tanpa bisa memberikan bukti yang jelas, menurut saya itu seperti kata dalam tempurung, gitu. Nah, oke. Maka menjadi sangat penting untuk bisa menjelaskan kepustakaan yang ada dan menceritakannya, menceritakan keterkaitannya dengan penelitian Anda. Nah, teman-teman sekalian, tahapan ketiga adalah pengembangan hipotesis. Tahapan ini mencakup upaya untuk merumuskan pendapat atau kesimpulan awal tentang penelitian yang dilakukan. Nah, tahapan ini, ya, pengembangan hipotesis ini bersifat wajib dan harus dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi cenderung bersifat opsional pada penelitian kualitatif. Ya, jadi kalau di penelitian kualitatif biasanya hipotesisnya lebih cair, gitu ya, dan kadang bahkan bisa berubah, ya, seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Tapi kalau pada konteks penelitian kuantitatif, penelitian hipotesis menjadi penting, sebab banyak dari penelitian kuantitatif itu pada dasarnya bersifat uji hipotesis. Nah, karena uji hipotesis berarti hipotesisnya kan harus jelas dulu dari awal. Nah, teman-teman sekalian, tahapan keempat adalah penentuan desain penelitian. Ya, tahapan ini mencakup penentuan pendekatan penelitian, penentuan data yang akan digunakan dalam penelitian, lalu sumber data itu dari mana, dan seterusnya. Kemudian juga teknik pengumpulan data, penelitian, penentuan populasi dan sampel, penentuan teknik analisis data, serta waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Nah, itu desain penelitiannya. Jadi Anda harus jelas nih, pendekatan penelitian apa, pendekatan penelitian yang akan Anda gunakan apa saja. Data dan sumber penelitian Anda, data dan sumber data penelitian Anda apa. Lalu Anda bagaimana akan mengumpulkan data itu. Nah, sekarang saya berikan contoh ya. Pendekatan penelitian misalnya itu akan melakukan penelitian yang bersifat apakah pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian konseptual ataukah penelitian empiris misalnya begitu. Nah, jika penelitian empiris, apakah itu adalah penelitian yang menggunakan data primer ataukah data sekunder? Apakah penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau kualitatif? Gitu ya. Lalu tadi ya, teknik pengumpulan datanya tadi sekali lagi, apakah data itu primer atau sekunder? Nah, jika primer, bagaimana Anda akan mengumpulkannya? Apakah melalui wawancara ataukah melalui survei gitu ya, membuat membuat kuesioner gitu ya. Gitu. Nah, ataukah yang lain gitu. Nah, itu kalau data primer. Kalau data sekunder misalnya Anda akan ambil dari mana? Data sekunder adalah data yang tidak Anda kumpulkan sendiri dan Anda hanya mengambil dari sumber-sumber lain yang sudah menyediakan data itu. Oke. Lalu kemudian penentuan populasi dan sampel. Populasi Anda itu siapa, sampel Anda siapa. Nah, penentuan populasi dan sampel itu akan menjadi lebih penting kalau penelitian Anda itu sifatnya kualitatif. Kalau sifatnya kualitatif sih biasanya lebih cair dan tidak perlu terlalu tegas memetakan populasi dan sampel Anda gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan dulu saya. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebagian ya. Jadi penelitian ada bermacam-macam, misalnya dilihat dari tujuannya, penelitian dibedakan menjadi penelitian eksploratori, penelitian eksplanatori, dan penelitian prediktif. Eksploratori ini biasanya penelitian awal, gitu, tahapan awal untuk menjajaki kemungkinan penelitian yang lebih dalam. Namanya juga eksplorasi awal gitu ya. Lalu juga ada penelitian eksplanatori.
Penelitian explanatory ini penelitian yang explain, ya, mencoba menjelaskan, gitu ya, menjelaskan apa yang sudah terjadi, menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan seterusnya. Nah, kemudian penelitian prediktif. Penelitian yang sifatnya itu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, gitu ya, dilihat dari pertanyaan yang ingin dijawab, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian terapan dan penelitian fundamental. Gitu ya. Penelitian terapan itu artinya adalah penelitian yang saya mulai dari yang fundamental dulu. Penelitian fundamental adalah penelitian yang membahas tentang konsep-konsep dasar dalam sebuah ilmu tertentu, gitu ya. Sehingga diskusi-diskusi dasar misalnya gini, dalam ilmu ekonomi Islam misalnya ya, kita diskusi tentang kerangka metodologi ilmu ekonomi Islam, kita bicara tentang bagaimana pengembangan teori-teori tertentu dalam ilmu ekonomi Islam, gitu ya. Maka itu penelitian fundamental. Nah, sementara kalau penelitian terapan itu adalah penelitian yang akan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif dalam dunia nyata. Ya. Baik, itu penelitian terapan dan penelitian fundamental. Nah, dilihat dari kontribusinya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian konseptual dan penelitian empiris. Ya, konseptual ini dia lebih bersifat gagasan, gitu ya, gagasan-gagasan tertentu. Misalnya Anda membuat penelitian tentang seperti apa sebenarnya konsep Islamic marketing, misalnya gitu ya, konsep Islamic Human Resource Management. Nah, Nah, sementara penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada data aktual, gitu ya. Nah, penelitian empiris ini sekali lagi bisa berupa penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dia menggunakan data. Ya, datanya bisa data primer, bisa data sekunder. Nah, yang tadi ya, dilihat dari sifat dasar analisisnya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif dan penelitian analitis. Penelitian deskriptif itu ya hanya sekedar menggambarkan, menjelaskan, ya, mendeskripsikan ya, objek kajian yang sedang diteliti. Gitu. Sementara penelitian analitis, gitu ya, penelitian yang memang melangkah lebih jauh, bukan sekedar mendeskripsikan, tetapi juga mencoba mencari secara lebih dalam hubungan-hubungan di antara variabel misalnya. Nah, teman-teman sekalian, dilihat dari pendekatan yang digunakan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi saya kira saya sudah berulang-ulang. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasar data utamanya itu berupa angka. Dan angka itulah yang kemudian dianalisis dan menjadi fokus perhatian dalam penelitian. Kesimpulan yang kita ambil pun nanti akan datang pada hitung-hitungan angka itu tadi, analisis angka tadi. Nah, sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka. Atau kalaupun angkanya itu menjadi bagian dari penelitian, maka dia bukan bagian utama dari penelitian. Gitu. Dan kesimpulan bukan diambil berdasarkan analisis terhadap angka-angka tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, ini kira-kira rangkuman sederhana dari jenis-jenis penelitian, gitu ya. Nah, ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Anda lihat di situ ada desain, ada tujuan, ada teknik penelitian, ada instrumen penelitian, gitu ya. Nah, penelitian kualitatif itu desainnya cenderung umum, fleksibel, gitu ya, dan kemudian bisa berkembang dalam proses penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu bisa jadi kita menemukan hal baru, dan karena kita menemukan hal baru lalu kemudian berkembang. Gitu. Nah, sementara penelitian kuantitatif itu cenderung spesifik, jelas, terinci, gitu ya, dan ditentukan secara mantap dari awal. Gitu. Nah, kemudian dilakukan langkah demi langkah secara berurutan, gitu ya.
Jadi cenderung lebih terstandar, lebih terstruktur. Nah, dilihat dari tujuannya, penelitian kualitatif itu lebih diarahkan untuk memperoleh pemahaman, gitu ya. Lalu mengutamakan pengembangan teori dan kemudian dimasukkan untuk menggambarkan realitas yang kompleks. Nah, sementara penelitian kuantitatif itu jadi lebih fokus pada upaya untuk menunjukkan hubungan antar variabel, ya, untuk menguji teori atau mencari generalisasi dan memprediksi. Nah, teman-teman sekalian, teknik penelitian. Teknik penelitian untuk metode kuantitatif, untuk penelitian kuantitatif ya, untuk yang kualitatif gitu ya, biasanya bersifat observasi, gitu ya, wawancara, gitu ya. Nah, sementara pada penelitian kuantitatif itu akan menggunakan metode yang berbeda, gitu ya. Kalau enggak menggunakan data sekunder atau menggunakan survei, gitu ya. Nah, instrumen penelitian biasanya juga agak berbeda, gitu ya, juga antara penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Nah, baik, begitu teman-teman sekalian. Nah, ini dilihat dari datanya, gitu ya, penelitian kualitatif itu data-datanya biasanya bersifat deskriptif, gitu ya, berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan responden, dan seterusnya. Teks dalam dokumen, gitu. Sementara metode kuantitatif itu data-datanya akan bersifat kuantitatif, angka-angka gitu ya, dan merupakan hasil pengukuran berdasarkan variabel yang diuji. Nah, sampel gitu, dalam penelitian kualitatif biasanya jumlah sampelnya sedikit, gitu ya, hanya beberapa saja, mungkin 1, 2, 3 gitu ya, mungkin 10 gitu, tapi nggak terlalu banyak. Ada mungkin yang sampai 15, 25 gitu ya, tetapi itu udah banyak banget. Gitu. Nah, sementara untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cenderung besar, ya, harus representatif dan sedapat mungkin random. Gitu. Nah, analisis gitu ya, untuk penelitian kualitatif gitu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Gitu ya. Nah, kemudian mengambil kesimpulannya bersifat induktif, ya, dan kemudian analisisnya itu sendiri mencari pola, mencari model atau mencari tema. Sementara untuk penelitian kuantitatif itu analisisnya itu dilakukan pada tahap akhir setelah mengumpulkan data selesai lalu dianalisis. Nah, pengambilan kesimpulannya bersifat deduktif dengan menggunakan alat analisis statistika tertentu. Gitu. Nah, baik. Nah, teman-teman sekalian, desain penelitian, gitu ya. Desain penelitian untuk penelitian kualitatif berbeda juga dengan penelitian kuantitatif. Nah, desain penelitian kualitatif itu cenderung singkat, sedikit literatur, pendekatan secara umum, masalah yang juga relevan, tidak ada hipotesis, fokus penelitian sering ditulis setelah ada. Alias sesudah Anda mendapatkan beberapa informasi, gitu ya. Nah, sementara awal, gitu. Nah, sementara kalau penelitian kuantitatif, gitu, itu dari awal sudah luas dan rinci, banyak literatur, ada harus banyak paper-paper sebelumnya, begitu ya, dengan prosedur yang spesifik dan rinci, dan masalah diuraikan secara jelas, fokus, gitu. Nah, hipotesis dirumuskan dengan rinci dan lengkap dari awal. Nah, oke, teman-teman sekalian, baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif masing-masing punya kelebihan kekurangannya lah. Nah, oke, saya kira saya tidak perlu bahas itu dulu sekarang. Nah, teman-teman sekalian, saya kira saya lewati aja ini. Nah, tahapan penelitian yang kelima. Nah, tadi kita baru saja selesai tahapan penelitian yang keempat, yaitu desain penelitian. Nah, tahapan kelima adalah pengumpulan data penelitian. Jadi sesudah Anda memutuskan penelitian Anda itu akan didesain seperti apa, maka Anda bisa mulai mengumpulkan data penelitian. Nah, tahapan ini mencakup semua upaya untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk penelitian tersedia sebagaimana desain yang telah ditetapkan.
Nah, untuk mengumpulkan data penelitian ini ada sejumlah metode yang bisa digunakan, gitu ya, tergantung apakah penelitiannya itu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Untuk penelitian kuantitatif, data Anda bisa didapatkan dari eksperimen, gitu ya, atau bisa juga Anda kuasi eksperimen, gitu ya, atau bisa juga non eksperimental, gitu. Nah, contoh saja misalnya ya, untuk yang eksperimen, gitu ya, Anda bisa misalnya dengan membuat percobaan, gitu ya. Lalu kemudian dari sana Anda akan dapatkan data-data yang bisa diukur dan seterusnya. Nah, contohnya misalnya Anda pengen mengukur berapa banyak kendaraan yang lewat di Malioboro pada jam tertentu, hari tertentu, gitu, setiap menit. Nah, misalnya gitu. Nah, itu Anda lakukan eksperimen. Anda datang ke sana dengan alat ukur tertentu, mungkin manual ya, Anda hitung sendiri gitu, atau bisa juga dengan alat bantu tertentu, Anda menghitung berapa jumlah kendaraan yang lewat. Nah, itu data eksperimen. Nah, kuasi eksperimen, misalnya Anda menganalisis data-data tertentu, misalnya di sini data performance sebuah, katakanlah misalnya gini, data tentang perkembangan IPK mahasiswa prodi ekonomi Islam misalnya gitu ya. Data semacam itu termasuk data kuasi eksperimen gitu ya. Kemudian data non eksperimen gitu ya. Misalnya Anda membuat survei gitu ya, membuat wawancara terstruktur dan sebagainya. Nah, oke. Sementara untuk riset-riset yang kualitatif, gitu ya, Anda bisa melakukan wawancara, focus group discussion, atau juga pengamatan. Misalnya pengamatannya Anda datang, seperti apa sih suasana dan kemudian perilaku bekerja di sebuah perusahaan tertentu yang Islami, misalnya gitu ya. Jadi Anda amati bagaimana apa yang mereka kerjakan dari pagi ketika mereka masuk sampai siang, sampai apakah mereka berhenti pada waktu jam sholat, dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Oke deh, tadi ada pengumpulan datanya. Saya kira ini sudah cukup kita bahas tadi, nggak perlu saya lanjutkan. Kita ke nomor 6 dulu. Jadi tahapan penelitian yang ke-6 adalah tahapan analisis data. Tahapan ini mencakup semua upaya untuk menelaah dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Nah, kemudian metode analisis, ya tadi ya, ada analisis yang sifatnya deskriptif, ada analisis yang sifatnya inferensial. Nah, yang inferensial ini seperti Anda misalnya pernah melakukan regresi, itu sebenarnya pada dasarnya adalah analisis inferensial. Oke, nah teman-teman sekalian, tahapan ke-7, gitu ya. Tahapan ke-7 adalah pengambilan kesimpulan. Tahapan ini mencakup semua upaya untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, mestinya kesimpulan ini konsisten dengan pertanyaan penelitian. Jadi kalau Anda punya 2 pertanyaan penelitian dan punya 2 tujuan penelitian, maka Anda juga harus punya 2 kesimpulan. Gitu. Dan kesimpulan Anda itu nggak boleh melebar kemana-mana. Kesimpulannya yang menjawab pertanyaan penelitiannya. Seringkali gitu, mahasiswa merumuskan kesimpulan itu nggak konsisten dengan pertanyaannya. Pertanyaannya apa, kesimpulannya apa. Gitu ya. Nah, di samping kesimpulan, gitu, di akhir penelitian kita juga biasanya akan merumuskan implikasi dari penelitian kita, atau katakanlah rekomendasi dari penelitian berdasarkan penelitian kita. Nah, ketika Anda menjelaskan implikasi dan rekomendasi semacam itu, maka penting memastikan bahwa Anda memang mendasarkan implikasi dan rekomendasi itu pada temuan penelitian Anda, dan bukan dari hal-hal yang lain yang seringkali terjadi. Enggak gitu. Yang seringkali terjadi adalah mahasiswa itu penelitiannya tentang apa, tiba-tiba beri sarannya tentang apa, dan itu nggak tahu dari mana dia berikan saran itu. Gitu ya. Saya menyebutnya offside itu. Mau nggak melakukan penelitian tentang sebuah topik tertentu, tiba-tiba memberikan saran tentang itu. Ya, baik teman-teman sekalian ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi tahapan penelitian berikutnya adalah penulisan hasil penelitian. Tahapan ini mencakup semua upaya
untuk menuliskan hasil penelitian dengan cara-cara yang baik sehingga dapat diterima dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, Anda tuliskan jadi paper begitu ya, dengan struktur yang mulai dari pendahuluan biasanya begitu ya, lalu kemudian telah kepustakaan atau literatur review, kemudian metode penelitian, lalu apa itu hasil dan diskusi hasil penelitian dan diskusi gitu ya, hasil dan diskusi gitu ya. Lalu kemudian kesimpulan dan saran gitu ya. Nah, sebenarnya susunan dari makalahnya itu nggak harus sama persis sebenarnya, karena nanti tergantung makalahnya apakah makalah konseptual ataukah makalah-makalah yang didasarkan pada penelitian empiris. Itu beda nanti cara menuliskannya. Kalau masalah konseptual ya nggak perlu dituliskan seperti itu, pendahuluan, lalu literatur review, lalu metode penelitian. Biasanya nggak. Mereka sudah akan langsung lebih cair dari awal, gitu, langsung ke substansi tanpa harus dipecah-pecah segala macam itu jadi pendahuluan, lalu kemudian literatur review, lalu metode penelitian, hasil, kesimpulan nggak. Biasanya nggak begitu. Ya. Nah, oke. Lalu terakhir, teman-teman sekalian, tahap diseminasi hasil penelitian. Ya, sesudah Anda punya penelitian, Anda tuliskan, maka Anda bisa mengupayakan supaya penelitian Anda itu dibaca, diketahui orang lain, gitu ya, dan dapat memberikan manfaat. Gitu. Ya, Anda tidak ingin punya penelitian yang nggak ada seorang pun yang baca penelitian Anda. Gitu ya. Anda berharap tentu saja sesudah selesai melakukan penelitian, nanti akan dilanjutkan dengan respon oleh orang lain. Jadi penelitian Anda dibaca orang lain, mereka boleh mengkritik atau boleh setuju gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi yang jelas bahwa Anda kemudian menjadi rujukan bagi orang-orang sesudah Anda. Nah, teman-teman sekalian, tentang ini saya kira satu poin aja yang penting saya sampaikan, bahwa ketika Anda pengen misalnya mendiseminasikan hasil penelitian Anda di katakanlah jurnal ilmiah, pastikan jurnal ilmiah Anda itu bukan jurnal ilmiah abal-abal gitu ya. Saya kira ada praktik yang agak memprihatinkan sekarang bahwa banyak di antara kita termasuk dosen-dosen Anda itu tergoda untuk mempublikasikan jurnalnya itu dengan cara yang lebih mudah di jurnal abal-abal. Ya, kadang-kadang juga melibatkan semacam maklar jurnal, maklar itu, dan itu kadang-kadang agak korup juga gitu ya. Jadi saya harus hati-hati dari awal mengatakan kepada Anda bahwa saya harus mengajak Anda untuk hati-hati dari awal bahwa kita harus selalu menjaga integritas kita dalam penelitian, gitu ya, termasuk dalam diseminasi hasil penelitian gitu. Ya, karena kadang-kadang karena tuntutan sesuatu lalu kemudian memilih jalan pintas, publikasi di jurnal abal-abal, bayar banyak gitu ya. Kalau saya memilih untuk merdeka publikasi dulu daripada publikasi di jurnal semacam itu, karena itu bukan sudah tidak akan menambah reputasi kita, justru akan memperburuk reputasi kita. Bukan akan kelihatan baik, tapi malah jelek. Jadi harus hati-hati. Nah, baik teman-teman sekalian, saya kira itu dulu. Saya tahu yang saya sampaikan ini agak abstrak, agak cepat begitu, tetapi mudah-mudahan bisa memberi gambaran agak awal lah gitu ya kepada Anda tentang bagaimana kita melakukan penelitian. Jadi tadi yang sudah kita bahas, Anda sudah tahu apa itu penelitian, dan Anda juga sudah tahu 9 tahapan penelitian. Mulai dari yang pertama, gitu ya, sampai yang ke-9. Oke, terima kasih.